sejam sampai sejam setengah ke depan, saya akan menekankan tentang bagaimana sih uji struktur untuk bangunan bagian bawah untuk mengetahui kapasitas dari suatu fondasi. Jadi setelah kita lakukan pembangunan untuk fondasinya, bisa kita bore pile, terus kita untuk bore pile, untuk pancang. Setelah kita lakukan tahap pelaksanaan di lapangan, maka perlu melakukan uji quality control terhadap fondasi tersebut. Pengujian quality control itu sebenarnya ada beberapa tahap dalam uji pada tiang. Itu ada uji untuk integrity yang mungkin LPL minggu lalu saya bahas tentang bagaimana uji pile integrity test dengan alat PIT menggunakan accelerometer dan palu sebagai impuls bebannya untuk mendapatkan gelombang yang akan ditangkap sebagai nantinya integrity dari tiang. Nah, berikutnya yaitu bagaimana kita mengetahui kapasitas dari tiang tersebut, walaupun secara dilakukan bukan head to head atau apple to apple, yaitu menggunakan juga sama menggunakan gelombang yang diberikan beban impuls yaitu sebesar 1-2% dari daya dukungnya. Nah, misalnya kita harus tahu dulu sebelum melakukan pengujian, salah satu pengujian PDA itu adalah kita harus tahu dulu berapa sih beban impuls yang akan digunakan, maka kapasitas yang dicarinya berapa, misalnya 100 ton. Berarti beban impuls yang akan dijatuhkan itu adalah kalau kita ambil sisi tingginya 2%-nya berarti sekitar 2 ton. Nah, 2 ton itu dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Ketinggian tertentu bisa dari mulai 0,5, 1 sampai kali 2-nya itu sampai 2 meter. Dengan nantinya dari beban impuls yang diberikan diharapkan dapat beban balik getaran balik yang nantinya ditransfer menjadi sebuah beban daya dukung baik skin friction dari si tiangnya maupun dari ujungnya. Nah, saya harap dalam mata kuliah ini setidaknya kalian tahu gitu apa itu uji tes PDA dan bagaimana melakukannya. Walaupun sebenarnya tidak dilakukan prakteknya, tapi setidaknya tahu, pernah lihat, kita tonton videonya, dan guidance apa yang harus diperhatikan atau rules apa aja yang harus diperhatikan dalam melakukan tes PDA test. Lalu setelah dilakukan hasil tes PDA test, nanti bagaimana hasilnya, bagaimana kita membaca. Setelah dilakukan analisis di CapWeb. Di CapWeb ada program khususnya, nanti dapat keluar hasilnya, bagaimana cara membaca hasilnya, itu yang terpenting. Jadi kalian bisa, kalau nanti misalnya di lapangan sebagai engineer, junior engineer, setidaknya ngerti gitu. Jadi jangan pelongok di lapangan. Oh ya udah uji PDA, sudah, itu hasilnya gimana? Malah ditanyakan, dibalikan ke yang uji, hasilnya masuk atau enggak, ya yang uji yang nggak tahu gitu. Yang harusnya lebih tahu adalah ketika kalian nanti jadi engineer di lapangan, berapa sih target yang diharapkan dari pengujian PDA test. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jangan diam, saya minta kalian interaktif aja. Ada apa? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau nggak ngerti, tanya langsung. Oke. Nah, loading system yang digunakan yaitu bisa menggunakan loading system dynamic loading systemnya dari palu untuk pancang bisa dipakai. Jadi ketika kalau misalnya kita gunakan fondasi pancang, palunya juga bisa dipakai untuk sebagai loading bebannya gitu. Atau kita sebenarnya bikin juga bisa. Dynamic testing case in situ pile, misalnya need large drop weight, jadi
dibutuhkan beban untuk memberikan tekanan ke tiang approximate 2% or more for ultimate capacity. Jadi misalnya kita mempunyai target kapasitas ultimate dari si tiang kita adalah 1000 ton, maka beban yang diberikan impulsnya minimal 20 ton karena approximate 2%. Boleh 1%, berarti kita main di ketinggian. Karena ketinggian yang jatuh sama dengan energi yang dijatuhkan itu sama dengan beban itu sendiri dikalikan dengan tinggi jatuhnya. Jadi misalnya, saya nggak punya nih beban sampai 20 ton. Saya cuma punya 10 ton. Ya sudah, kita coba ketinggiannya langsung 2 meter gitu, dalam menjatuhkannya. Namun biasanya ada permasalahan lain ketika tingginya tidak ketinggian berlebih misalnya, itu tidak akan harus lebih hati-hati dalam menjatuhkan karena kadang beban jadi tidak lurus gitu. Tidak 100% terserap pada tiang. Sehingga kadang ketika bebannya condong ke pinggir, ujung-ujungnya tiangnya patah. Itu yang sering terjadi. Oke. Setelah beban, kita harus lakukan prepare pile top. Jadi preparasi untuk kepala tiangnya. Jadi kepala tiang dari si bore pile ataupun pancang, kita pasang transducer dan accelerometer dengan 4 strand, 4 tegangannya. Transducer sebagai strand-nya. Gitu. Terus dipasang kurang lebih 1,5 dari diameter. Jadi kalau misalnya tingginya, nah ini misalnya pile, saya pasang di sini, berhadapan. Nah kurang lebih tinggi ini pemasangan adalah 1,5 dari diameternya. 1,5 dari diameter ya, misalnya diameternya 1 meter, berarti pemasangan transducer dan accelerometer yang berhadapan. Jadi kalau transducer itu untuk regangan, accelerometer itu untuk apa? Kemarin udah dijelasin accelerometer untuk apa? Untuk menangkap gelombang. Gelombang getarannya. Jadi accelerometer itu untuk menangkap gelombang getarannya. Karena tiap lapisan tanah akan mempunyai gelombang yang berbeda getarannya. Oke. Kalau transducer khusus untuk membaca regangan pada betonnya. Jadi ketika diberi stres atau diberi force, dia akan stres kan. Dia ketika stres seperti itu berarti dia akan terjadi regangan di betonnya. Oke, nah itu ditangkap nantinya pada transducer yang akan dibacanya. Nah, metode analisisnya menggunakan CapWeb. Nah, prepare to pile biasanya jadi si beban tidak bersentuhan langsung dengan si pile, tidak bersentuhan dengan beban. Biasanya dikasih protect. Protect-nya itu biasanya ya multiplex. Oke. Secara teori, prinsip dari memberikan beban secara detail yaitu prepare to top, observe for impact-nya. Jadi prepare di bagian atas,
untuk memberikan impact terhadap Sabtu si ini Sabtu jadi lupa nih. Si ujung dan si lekatan gitu. Lekatan si tiang. Terus impact device with drop weight. Jadi semakin besar beban yang diberikan, berarti defect impact-nya semakin tinggi sebenarnya. Terus memberikan kurang lebih di atasnya plywood tipikal, jadi kurang lebih 50 mili. Nah, nggak usah ini. Ini aja. Nah, typical between berarti drop weight. Jadi bebannya yang tadi saya bilang between di antara 1 sampai 2% dari test load tersebut. Gitu. 1% untuk rock socket, terus 1,5 untuk kita soal friksi. 2% itu kalau kita pengen sampai end bearing di granular soil. Nah, tesnya misalnya 100 ton kapasitasnya, yang dibutuhkan ram setnya beban yang diimpulskannya 20 ton. Lebih dari situ atau 5%-nya itu better, jadi baik gitu. Jadi semakin memberikan impuls yang besar, semakin baik juga nanti hasil bacaan daya dukung. Jadi sebenarnya tes PDA itu adalah tes yang diberikan impuls, terus untuk mendapatkan impuls balik yang nantinya dibaca menjadi friksi dan ujung. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya lebih dari 5% yang seperti itu, ya sebenarnya merusak tuh hanya pada atasnya aja. Tapi kalau untuk sampai bawah enggak. Nah, kapan pemukulan dihentikan? Dihentikan ketika misalnya permanen pegangannya itu lebih dari 3 sampai 4 mili. Apalagi setelah 5 stop if 5 mili di situ kan dituliskan, atau 0,22 inch. Terus stres pada betonnya sudah melebihi. Gitu. Terus kapasitas prediksinya sudah tercapai, ya sudah, ngapain dites lagi? Nah, ini alat PDA seperti ini. Nah, ini cara memasang 4 strands transducer recommended 2 or 4 accelerometer. Jadi kalau saya biasanya masang 2 strand untuk transducer, 2 strand accelerometer saling berhadapan. Saya nggak usah ngajarin teorinya dalam ya, tentang teori gelombang sehingga dapatnya regangan, tegangannya. Nah, ini salah satunya pada install untuk preparation pada top yang tadi saya bilang, ininya harus rata. Jadi masang accelerometer dan transducernya itu harus rata. Jadi harus tempel pada betonnya di bawah. Sering saya kejadian ternyata si tiangnya itu
mutu betonnya jelek, jadi tidak rata, jadi kebacanya kecil terus karena dia tidak nempel dengan sempurna. Itu yang harus diperhatikan. Ini pada tiang pancang, dia dipasang di sini, dot hammer. Ini juga airport socket. Nih, pernah dilakukan juga penelitian antara korelasi di antara static load dan cap web hasil analisis PDA. Jadi sebenarnya linear gitu, nggak begitu jauh. Tapi ya lebih baiknya sebenarnya static loading. Jadi dia pakai beban memang aktual. Misalnya dibutuhkan kapasitasnya 1000 ton, ya udah tumpukin di atasnya 1000 ton. Berapa penurunannya? Kuat nggak? Gitu. 1000 ton. Nah, sambil saya download videonya ya, yang pernah saya lakukan tes. Saya punya video. Ada yang tanya dulu? Jangan-jangan pada tidur, nggak ada nih. Saya capek-capek ngomong. Ini cara downloadnya. Bentar.
Bluetooth device. Belum. Ada yang bisa bantu saya nggak? Saya kirim lewat WA videonya, bisa di share screen nggak? Soalnya di saya kok nggak bisa ke download. Halo, Suaranya kecil, Pak. halo, halo. Suara saya Ya, ada? Pak. Bisa Ada. bisa bantu saya nggak untuk saya share videonya ke salah satu orang nanti di share screen. Bisa Pak? Ke siapa? Boleh, Pak. Saya boleh, Pak. Oke, coba. Loading. Nah, sambil nunggu. Saya udah kirim ke siapa, Dimas ya. Tapi masih loading. Share screen saya kelihatan nggak? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Oke, ini misalnya ini salah satu penelitian saya aja. Satu penelitian saya waktu itu menggunakan PDA test, di mana gedung parkir yang sekarang sudah jadi, dulu pondasinya saya lakukan tes PDA sendiri. Kita pakai kalau nggak salah beban ininya apa 3 ton gitu, kalau nggak salah 1,5 apa 2 ya, beban impulsnya. Terus saya pasang accelerometer, pasang transducer,
Terus lanjut posisi hammer sebelum dijatuhkan. Nah, ini yang diangkat. Terus monitoring, masukkan pengecekan hasil PDA-nya, setting. Nah, perhitungannya gini. Jadi pada suatu pekerjaan PDA misalnya diperoleh sebagai berikut. Daya dukung izin. Izinnya misalnya 48 ton menggunakan safety factor 2. Maka daya dukung ultimate-nya 96. Jadi berat hammer yang diperlukan adalah 1-2%-nya. Kalau kita anggaplah ini 100, misalnya 100 ton, berarti kita pakai diantaranya 1,5 berarti 1,5 ton kita pakai bebannya. Gitu. Ketinggian hammernya kita variasikan 1,5 sampai 2. Nah, nilai daya dukung ultimate tertinggi dari 3 ketinggian tersebut yaitu 104 ton pada ketinggian 2 meter. Maka daya dukung izinnya kalau misalnya 2 adalah 52. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai daya dukung izinnya berdasarkan PDA test terhadap daya dukung izin yang direncanakan memenuhi syarat. Itu cara menentukannya. Paham? Paham, Pak. Gampang. Oke, bisa di-share tadi teh siapa? Dimas? Saya stop share. Bisa, Pak, sebentar. Nah, gitu. Nah, saya lagi nguji ini yang dilakukan di buat jembatan. Dia kapasitasnya yang mereka cari adalah 800 ton ultimate-nya. Maka bebannya itu satu tumpuknya adalah 3,5, 3,5 kali 2 berarti 7. 7 saya naikkan sampai 2 meter. Saya pengen dapatnya 14 ton. Jadi sangat memang lebih banget gitu yang saya pengen biar 800 karena yang diminta sama mereka bukan lagi izin tapi mereka pengennya dapatnya ultimate. Jadi kalau ultimate-nya 1:1-nya berapa sih? Ini dinaikkan ketinggian. Kalau ini dikasih poros, bawahnya dikasih bantalan, di bawahnya lagi itu diberikan supaya dia nggak gerak kemana-mana. Nah, itu ketika dijatuhkan. Kalian bayangkan itu 7,6 ton, kurang lebih 7,6 ton, 7,6 ton dijatuhkan 2 meter ketinggian. Itu ngangkat pakai kren. Nah, yang harus diperhatikan yaitu ketika coba diulangi lagi, Dimas. Nah, yang harus diperhatikan yaitu ketika ngangkat pakai kerennya, dia harus lurus ke atas, lurus lurus ke atas. Ini harus lurus karena biar jatuhnya benar-benar seragam, memberikan impact langsung ke tiangnya. Itu yang paling sulit. Kalau misalnya tidak langsung, saya cuma punya kesempatan 1 kali, yaitu di 2 meter aja langsung untuk dapat ultimate. Jadi ketika dijatuhkan memang semua RU atau FMX-nya, force maksimumnya yang dimasukkan itu yang masuk dari beban impulsnya itu sempurna. Nah, ini proses penjatuhannya.
Nah, benar-benar sebenarnya harusnya nggak ada porosnya itu. Cuman dia tidak akan tidak akan lurus. Yang penting hantaman pertama lurus, walaupun yang kedua agak miring gitu. Nah, ini bawahnya udah hancur. Kita ketika itu udah hancur, kita susah ngulang lagi pekerjaan ini. Istilahnya harus sekali jadi kalau itu. Kalau nggak mau sekali jadi, bikin tiang-tiang contohnya jangan satu. Itu yang harus diperhatikan. Oke? Ada yang ditanyakan? Ini saya nguji untuk jalur lingkarnya antara Tulungagung Trenggalek. Uji malam-malam ini di tengah hutan. Bapak izin bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Mila? Mila. Ya, Bapak mau nanya soal yang penelitian tadi Bapak. Kan izinnya tuh 96. Dan di 96 itu bukan izin, ultimate. oh ya ultimate-nya. Terus si persen itu diambilnya 1,5, hasilnya bukannya harusnya 144 ya Pak? Oh, jadi 104 itu dari mana? 104-nya itu dari hasil bacaan pengujian PDA. Jadi kan yang kita cari itu hasil pengujian PDA-nya berapa nih? Gitu. Oh, ternyata dapatnya 104. Paham nggak? Paham Pak. Nah, itu 104 itu yang dicari. Nah, ketika dibagi 2 dengan safety factor kan 2, ternyata 50 berapa? 52. Berarti udah lebih dari izin yang diharapkan. Izinnya kan 48. Oh, kita udah lebih. Berarti oke tuh. Berarti kalau udah oke, nah ketika kalian misalnya jadi pengawas, itu kalian bisa menggolkan untuk misalnya lanjut naik ke struktur atasnya. Tapi kalau tidak oke, itu yang jadi masalah. Berarti harus satu, nambah tiang. Hitung ulang konfigurasinya. Nah, hitung ulang konfigurasi, berarti apa yang berubah? E-nya, eksentrisitas dari si kolomnya. Termasuk beban nanti akan berubah. Nah, dihitung ulang ketika ada penambahan. Penambahannya berapa? Berapa kekurangan dari semua? Misalnya ini terpasang 9 nih. Ternyata nggak masuk. Nggak masuk berarti harus penambahan berapa ya? Hitung ulang harus penambahan berapa. Supaya tercapai. Sebagai kontraktor, kalau ada penambahan gitu, pekerjaan ini kan sebenarnya udah selesai. Benar nggak? Ada yang sekarang yang udah kerja di kontraktor nggak? Ada nggak? Yang RPL, ada yang udah kerja di kontraktor? Nah, kalau di kontraktor, mesin bor udah out. Terus ngecor, udah ngulang lagi. Mereka yang akan bingung ketika penambahan tiang. Mau nggak mau, tapi tetap kalau ini daya dukungnya kurang, harus penambahan tiang. Kecuali dibuktikan dengan pengujian lain, pakai loading test. Ya dari PDA nggak masuk, ya kalau nggak masuk jangan dipaksain ini tetap 6, berarti harus penambahan tiang. Saya nggak mau nambah tiang. Ya udah buktikan lagi pengujian lain, apa? Loading test. Secara beban secara langsung. Kalau bebannya secara langsung ternyata misalnya target kita 100 ton masuk, ya sudah, berarti aman. Berarti yang PDA dikoreksi terhadap loading test. Mau tanya Pak, Ya, tapi pernah ada kasus gitu nggak Pak? Kalau misalnya di PDA-nya nggak masuk, ternyata di loading testnya masuk gitu. ada. Jakarta tuh banyak kayak gitu. Oh berarti pas nggak masuknya tuh mungkin nggak beda jauh ya Pak? Atau gimana? Nggak masuknya memang ternyata, misalnya ada satu kasus saya dapat cerita dari ya sukunya PDA lah ya gitu. Dia PDA-nya nggak masuk, tapi pas loading test, oh masuk. Itu biasanya pada saat PDA tes, bebannya
keburu keserap di friksi. Jadi terlalu gede friksinya, ujungnya nggak keserap. Gitu. Jadi ketika di loading test benar-benar semua bekerja full. Ngerti nggak? Gini, kalian pakai paku nih. Pakai paku kan bebannya impuls nih. Dek, 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 biar masuk nih. Yang nahan kalian bukan ujung kan, tapi friksinya kan, sekeliling pakunya kan terhadap misalnya kayu. Gitu. Tapi kalau kalian ketika bukan dipaku, tapi kalian ditekan pakai hidrolik, misalnya tekan pakai hidrolik, yang nahan berarti ujung kan. Nah itu hampir mirip prinsipnya ketika kalian nge-loading test atau nge-PDA. Oh, berarti Pak misalnya itu tuh si beban waktu tes PDA-nya tuh bisa jadi kurang gitu karena prediksi si apa namanya kapasitas pondasinya tuh. Ya, makanya dalam PDA test selalu diragamkan si tingginya karena diharapkan energi yang masuknya akan berlebih. Gitu. Oke. Pak, terima kasih Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan kita uji loading test, kapan uji kita PDA? Balik lagi ke RKS-nya. Bangunan-bangunan high rise building itu kayak Jakarta nih ya, tower misalnya Rasuna Said, tower apalah yang Jakarta, mereka udah lagi PDA itu hanya prediksi awal. Mereka tuh tetap harus pakai loading yang dipengenkan. Nah itu karena balik lagi biasanya hasil pengeboran bor SPT balik ke sana. Kalau Jakarta itu banyaknya tanah-tanah yang relatif lempung, yang soft, itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau loading test itu dilakukan bebannya sampai 200%. Dengan 200% itu aktual bebannya tuh. Nah, kapasitasnya yang kita pengen yang kita pengen kapasitasnya 100 ton. Berarti uji loading test tuh sampai 200 ton. Kalau masih kuat. Kalau misalnya di 120 sudah tidak kuat, penurunannya sudah berlebih, ya sudah dihentikan loading test. Berarti kapasitasnya hanya sampai 120 ton tiang. Itu yang jadi nantinya perencana harus hitung balik, cek analisis lagi. Oke, sudah cukup paham? Atau masih nggak paham? Bapak mau bertanya lagi? Ya, Mila. Kalau misalkan tiang itu kan cuma buat bentuk kerennya aja. Kalau misalkan metode lain selain tiang. Halo, halo. Halo, 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 halo. Halo. Ya, Milanya yang hilang ya. Suaranya putus-putus apa barusan? Kan tiang yang di tengah tuh hanya alat pembantu kerennya aja, Pak. Tiang tuh untuk porosnya lah istilah. Kalau misalkan ada yang pakai kerangka itu sama aja nggak? Nah, ada dua metode. Ada yang pakai kerangka, yang sering banyak ya kerangka. Kerangka itu sama aja. Sebenarnya yang penting adalah ini masuk ke sininya tuh sesuai target aja. Jadi force beban impact yang masuk ke tiang itu 100%. Misalnya ini kan dihantam di misalnya tinggi ininya 2 meter, bebannya 7, berarti kan 14. Ya mudah-mudahan terserapnya ke sini 14 ton sampai force yang nekan ke sini 14 ton.
walaupun ada ini. Nah, itu yang penting ininya aja. Sebenarnya sama aja metodenya. Kalau yang pakai tower, yang pakai tower itu kalau yang pakai tower sistemnya dia bisa dikerjakan manual. Maksudnya manual nggak usah pakai apa ini teh? Mobile crane. Tapi bisa pakai hidrolik, bukan hidrolik apa? Tackle, keretan sama manusia gitu. Masih bisa nanti pada ketinggian tertentu nanti ada otomatisnya untuk melepasnya, jadi turun jret gitu. Yang diharapkan jatuh bebasnya ini gitu. Jadi energinya benar-benar besar. Itu aja sih sebenarnya yang jadi key point-nya. Oke? Maksudnya biar sentris Pak bebannya Pak. Ya, kalau pakai ini biar sentris. Karena kita nggak pakai tower di pinggirnya. Kalau yang pakai tower pinggirnya kan udah otomatis sentris lah ya, gitu. Karena terjaga pinggir kanan kirinya nggak kemana-mana. Oke? Oke, saya lagi ya yang saya share screen. Oke, terlihat? Terlihat. Ya. Oke, nah ini metode-metodenya banyak. Orang pakai tripod. Key point-nya sebenarnya yang penting masuk gitu energinya ke dalam sih. Nah, orang pakai kren ini bisa. Kita pakai ini kren. Ini dipit. Nah, akselometer, transducer, akselometer. Jadi ini transducer, ini akselometer. Itu yang perlu dicek pemasangannya. Nah, ini yang modular. Ini yang biasa dipakai oleh Geo Pratama. Jadi dia bikin tower kayak gini, ditarik sama tackle, dia jadi mudah dari truk tuh selembar. Ya, ada sih saya punya alatnya ini, saya punya sendiri untuk uji. Cuman kapasitas yang saya punya itu 4,5 ton. Ini pakai drop hammer. Drop hammernya ini bisa. Ini. Juga enaknya, nah ini pakai poros yang tadi saya yang mirip kayak yang saya gunakan. Hydraulic jack. Ini pakai beton 20 ton. Jeder. Main seru lah. Di laut. Ada yang pernah langsung lihat uji ininya? Uji PDA? Ada nggak? Pernah, Pak. Belum, Pak. Siapa yang pernah tadi? Saya, Pak. Made. Di Iya, mana Pak. waktu itu ujinya? Di Sanur, Pak. Hotel, Pak. Hotel apa di sana? Hotel Grenina, Pak. Oh, Grenina. Iya, Uji buat PDA. baru. Iya, Pak. Waktu
Oh, kamu ngerjain gitu atau gimana? Enggak, Pak. Cuma nonton aja, Pak. Oh, uji PDA tes kapasitasnya berapa? Si beban yang dijatuhkannya? Kalau nggak salah sekitar 1 ton kayak Pak. Satu Soalnya ton. diameternya juga kecil, Pak. Berapa diameter tiangnya? Paling sekitar 40-an kayak Pak. Bor pile atau tiang pancang? Bor pile, Pak. 40-an, 1 ton dijatuhkan di ketinggian berapa? Nah, lupa saya, Pak. Ya paling maksimal berarti kapasitasnya cuman yang dia cari ultimate-nya 200 ton paling. Ya kalau maksimal 200 ton deh. Yalah gedung-gedung tuh jarang yang saya uji kemarin itu kan jembatan. Jembatan tuh pasti butuh kapasitasnya rata-rata di atas 5 ton. Nah, orang tuh jarang yang punya di 5 ton ya kecuali bikin dulu kayak gitu. Kalau untuk jembatan tuh si bebannya. Kalau untuk gedung biasanya banyak yang udah ada tersedia. Karena gedung butuh paling 2 ton, 3 ton, paling tinggi 4 ton gitu gedung. Jembatan yang gede-gede. High rise building lumayan. Kalau yang gedung itu, yang INA itu berapa lantai? 4, Pak. Oke, udah bisa ketebak. Lagian di Bali itu jarang ya bangunan-bangunan tinggi. Iya, Pak. Jarang, Pak. Oke. Hmm. Oke, kita mulai masuk ke oke, ini saya terangin dikit aja deh. Nah, di sini akan dipasang transducer dan astrometer. Astrometer itu akan membaca velocity. Transducer itu akan membaca ya transducer nanti regangan menjadi force. Di mana hukum Newton F sama dengan M kali A. Gitu. Sorry, A-nya yang akselerasi percepatan. Nah, F-nya dari mana? Dari beban yang diberikan. Jeder bebannya dijatuhkan. Oke. M-nya masanya masa dari beban. A-nya terbaca dari akselometer. Jadi nanti dapatnya beban. Strain atau force regangan. Nah, ini pemasangan strain. Ini file force, time-nya. Kalau kita uji, terus diberikan beban. Nah, nantinya tuh keluar kalau dibacaan itu adalah LE. LE itu adalah panjang tertanam, AR diameter, EM itu kalau nggak salah modulus elastisitas dari ininya gitu. Terus SP itu adalah kecepatannya, WS adalah wave, WC itu konkret, kalau S itu steel biasanya. JC adalah redaman, faktor redamannya. Nanti dimasukkan outputnya, cap wave output. Bentar.
Oke, cap weight outputnya seperti ini. Nanti berapa force-nya, berapa accelerometernya, harus berapa regangannya, penurunannya. Ini cap weight loading. Analisis cap weight terhadap bagaimana pemulusan tiangnya. Nah, kesimpulannya, hammer drop weight-nya disarankan minimal 1% untuk mendapatkan 2% dari RU. Terus sensor strain multiplier surface, jadi si dinding dari yang dipasang sensor pada tiang harus halus. Terus rumusnya sederhana, sebenarnya F sama dengan M kali A, rumus percepatan ya. Top pada transducer good nggak pecah. Oke. Ada yang ditanyakan nggak? Saya berikutnya akan menunjukkan hasil cap weight itu kayak apa sih. Cap weight. Share screen saya udah muncul belum? Belum ya? Belum, Mbak. Mbak. Ini hasil pengolahan di cap weight. Jadi nanti ada grafik di mana beban terhadap kecepatan, terus kecepatan terhadap panjang rapatan gelombang, terus loading terhadap displacement, perpindahan tiang, ini hasil kesimpulannya. Ini sangat maksimal sekali dapatnya gitu ya, RU-nya sampai 14.378,1 kilonewton atau kurang lebih 1.437 ton ya. Ini udah, padahal target kita hanya pengen 900 sekian ton. Ternyata tercapai nih lebih. Berarti bagus di tiang. Nah, ini hasil cap weight. Jadi cap weight itu summary result-nya seperti ini. Cara bacanya gimana? Cara bacanya ini. Kapasitas total. Ini adalah kapasitas ujung ditambah dengan shaft atau ditambah friksi. Long shaft ini. Itu adalah ujung. Ini adalah friksi. Oke. Pada kedalaman tertentu nanti keluarlah dia sampor RU. Oke. Ini RU-nya friksi, ini friksi. Sorry.
SAF, oh ini. Average rata-rata SAF ini, RU-nya ini. Nah, ujungnya ini nih. Ini ujung. Kalau kita pengen tahu kalau ujungnya di 7 meter ya, begini, kalau ujungnya di 9 meter ya segini. Gitu. Ini friksinya. 3 meter, 0, nggak ada friksi, pas ke 5 meter ada sekian, sampai pas ke 9 meter, 12.000. Nih cara bacanya RU sum for RU. Jadi 0 ditambah ini 2000 jadi ini. Ini ditambah bawahnya jadi ini 600. 6000. Ini tambah ini jadi ini. Oke. Dari sini kita baca yang ini, lihat. Nih. F maksimum. Jadi gaya yang masuk, jadi ketika diberi tumpukan, gaya yang masuknya sampai 19.705 ton. DMX-nya, deformasi maksimumnya adalah 3,56. Berarti dia bisa turun maksimum 3,5. Berarti 3,5 mili, syaratnya adalah 1 ins, 25,4 mili. Jadi masih aman. Bebannya walaupun tinggi, tapi penurunannya masih aman. Itu sedikit dari saya. Terus catatan lagi, pengujian PDA itu hanya bisa dilakukan pada beton umur minimum 21 hari. Minimum ya, 21 hari. Lebih baik di 28. Apa hubungannya? Karena diharapkan betonnya sudah mencapai umur rencananya. Dan friksinya sudah terbentuk dengan baik. Misalnya pengen dipaksakan 14 7 hari, ya hasilnya nggak akan baik. Hasilnya pasti daya dukungnya kecil. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Dari saya belum, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut tugas mandiri saja ya. Tugas mandirinya silakan cari data PDA bisa 2 orang. Satu data bisa 2 orang. Buat resume hasil bacaan PDA-nya. Jadi misalnya dari hasil misalnya hasil ini nih PDA tes kan resume itu misalnya
berapa sih ujungnya, berapa shaftnya, kekuatan di friksinya. Nah, atau data dari KP misalnya boleh lah. Nanti misalnya daya dukungnya berapa, hasil uji PDA-nya berapa, itu bisa kalian gunakan. Terserah mau data PDA dari uji gedung atau uji pondasi gedung atau uji pondasi jembatan, silakan mau yang mana aja. Tapi yang penting ada datanya. Atau saya jangan tugas mandiri deh, ini lebih ke tugas besar aja deh. Kalau tugas besar nanti kumpulinnya seminggu sebelum UAS kapan sih? Januari, Pak, sekitar tanggal 2. Sekitar tanggal 2 ya. Berarti masih lama. Berarti cari data. Saya kan cuma dapat 2 kali pertemuan ya. Kalau yang RPL reguler, sekali lagi untuk saya jelaskan tentang PIT ya. Tentang data PIT. Nah, kalau yang RPL berarti udah cukup, saya udah 2 kali. Sebenarnya masih ada sih materi tentang loading test, cuman ya saya cuma dikasih 2 kali sih, jadi nggak cukup. Nah, untuk data PDA ini nanti dikumpulkan seminggu sebelum UAS. Silakan cari data PDA dan data tanahnya. Jadi bandingkan data hasil pengeborannya, dihitung daya dukungnya berapa. Terus bandingkan dengan hasil data PDA. Friksi sama ujungnya sama nggak dengan hitungan. Misalnya hitungan kalian terserah mau pakai metode 2 metode, misalnya metode Terzaghi atau metode Meyerhoff atau metode Paulus Davis, pilih aja 2 gitu. Nanti bandingkan dengan data hasil PDA, apakah sesuai atau tidak. Nah, nanti bikin resumnya, silakan dikerjakannya juga kelompok, nggak masalah, berdua atau mau sendiri mangga, saya nggak serahin aja ke kalian. Yang penting nanti kalian bikin resum. Jadi resumnya memuat tentang hasil hitungan menggunakan data tanah, daya dukungnya berapa dibandingkan dengan data hasil PDA, itu sama atau enggak. Lalu bikin metode pengujiannya untuk PDA, misalnya yang tadi saya hitung, daya dukung yang harus dibutuhkan sekian, harus menggunakan beban sekian dengan tinggi sekian. Itu bikin metode dalam summary satu lembar paragraf atau dalam flowchart terserah. Oke, bisa dipahami? Pak. Bisa, Pak. Yang RPL yang kemarin PIT udah ya? Udah dikirim di ini ya? Udah, Pak. Oh, Classroom. Classroom. Oh, di Classroom. Oke. Ini tugas ini aja. Jadi nilai dari saya nanti 2. Untuk yang RPL ini 2 ya. Yang kemarin PIT 1, yang ini sekarang yang PDA seminggu sebelum UAS di Classroom. Classroom saya tunggu. Nanti yang reguler juga minggu depan berarti ketemu saya lagi untuk yang PIT-nya. PIT-nya nanti ya ada tugas lagi. Oke, sudah cukup paham? Paham. Sudah, Pak. Sudah cukup paham, Pak. Untuk tugasnya juga paham ya. Silakan cari terserah kalian mau ke proyek, mau dari data TA sebelum, dari data proyek. Kalau bisa jangan sama ya antar kelompok. Ini yang reguler ada berapa orang? 24 Pak kelas. 24, Pak.
24. Berarti kalau dua orang kan 12 data nih. 12 data itu jangan sama ya. Harus beda-beda. Bapak izin bertanya. Halo, ya. Pak, saya mau nanya Pak, untuk Bapak dapat informasi nggak Pak kalau misalnya pas 4 TPPG ada labcon offline Pak, apakah Bapak tahu gitu siapa yang mengisinya gitu Pak, dosennya Pak? Labcon offline untuk apa ya? Mata kuliah labcon ya? LSGD Pak ini. Oh, LSGD. Saya tuh pernah Iya, Pak. nawarin ke baik RPL, saya belum nawarin ya ke kelas ini. Sifatnya tidak wajib sebenarnya LSGD ini. Kalau kalian pengen misalnya, Pak, saya pengen coba praktek alat PIT, alat PDA, bahkan sampai CSL pun saya ajarin nanti. Karena benda ujinya udah ada nih sebenarnya dari sumbangan dari almarhum Pak Soman tuh udah ngasih nih. Tinggal dimanfaatin, alatnya ada. Nah, kalau misalnya ada niatan untuk kalian, ini saya hanya menawarkan ke kalian ya, tidak mewajibkan. Yang nggak bisa ikut, misalnya ya nggak masalah, saya juga gitu. Karena sifatnya tidak wajib dari saya gitu. Karena misalnya kalian, saya pengen nih nyobain gitu alatnya tuh kayak gimana biar saya kebayang nanti kerja di lapangan. Ya mangga, nanti kita janjian misalnya minggu keberapa saya pengen praktek PDA sama PIT, mangga ayo tinggal kalian kontak dulu mungkin ke Bu Eri, Kak Prodi, nanti berapa orang yang mau hadir, nanti saya mungkin diskusi sama Bu Eri misalnya apakah boleh full semuanya atau setengah-setengah gitu. Terus kontak juga koordinator mata kuliah ini Bu Mardiana gitu. Yang nggak hadir pun nggak masalah, saya juga. Oke. Kang? Oke Pak. Silakan KM koordinator sendiri diskusi dulu sama teman-temannya kalau mau praktek untuk khususnya untuk uji pondasi. Yes, kalau dari sayanya mangga, yang penting kita cari waktu yang sama pas untuk uji coba dan sudah mendapatkan tentunya izin dari Kaprodi, manajemen dan koordinator. Untuk prakteknya kita bisa misalnya ada lebih dari 20, kita bisa dua kali praktek, misal pagi dari absen sekian sampai sekian, siangnya sekian sampai sekian. Oke. Bagi yang nggak bisa datang, ya teman-temannya tolonglah di videoin gitu, setidaknya dapat videonya. Oke. Tapi Pak sebenarnya tuh ada jadwalnya gitu Pak di kalender akademik, apakah sesuai jadwal atau bagaimana? Harusnya mah sesuai, misalnya sekarang mata kuliah saya ada prakteknya, harusnya minggu sekarang. Tapi kalau misalnya di luar jadwal, ya itu makanya harus diatur dulu dengan Bu Eri, gitu, dengan Bu Kaprodi, itu kalian diskusi dulu. Oke? Baik Pak. Ya, kalau saya yakin kalian penasaran nih ngujinya tuh kayak gimana kan? Kayaknya nggak afdol, saya cuma lihat video kan? Ya Pak. Alatnya ada. Alatnya tidak semua universitas punya, politeknik punya, kita tuh punya. Dan benda ujinya terutama kita punya. Cuman kalau untuk uji PDA sehari sebelum sehari sebelum kita praktek, saya minta ada beberapa orang yang datang dulu untuk prepare gitu. Karena kita butuh mahasiswa untuk masang misalnya alat-alatnya, masang si bebannya terutama.
beban untuk yang dijatuhkannya itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Coba dibuka aja kameranya. Kita foto dulu. Nanti tolong KM simpan untuk ininya, bukti kehadiran kuliah. Siapa KM ini KM reguler sama KM. Saya, Pak. Siapa yang reguler kayaknya? Kenapa, Pak? Ya, yang motonya aba-abanya dari bintang ya. Oh ya, baik, Pak. Sama nanti yang dari koordinator yang RPL siapa? Yang RPL siapa? Iya. Atau ada yang pakai komputer? Siapa yang RPL? Boleh Pak saya. Ya, jadi pertama yang dari itu dulu ya, yang reguler dulu ya. Baik, Pak. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, yang RPL? Nah, 1, 2, 3. Oke. Cukup, tolong simpan ininya, bukti kuliahnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas antusiasnya. Untuk yang RPL, terima kasih. Mungkin saya cukup 2 kali pertemuan. Selanjutnya dengan Pak Yakob kalau nggak salah ya. Nanti tolong hubungin Pak Yakob untuk minggu depan. Kalau untuk saya terbuka untuk diskusi, misalnya ada yang pengen diskusikan, pengujian tiang yang lainnya, sudah saya nanti kalian boleh diskusi terbuka saya. Terus untuk yang reguler, kita ada 1 kali pertemuan lagi. 1 kali pertemuan lagi 1 kali pertemuan untuk uji PIT. Nanti saya akan menangkan uji PIT untuk yang minggu depan ya. Oke, untuk penilaian saya cukup dari saya 2 nilai. Yang tugas pertama yang untuk yang RPL tugas pertamanya adalah PIT, tugas yang keduanya adalah yang PDA. Terus yang reguler yang tugas pertamanya yang PDA, dibalik yang tugas itunya keduanya PIT. Oke, ada lagi yang ditanyakan untuk masalah kalian ingin melakukan praktek pengujian, silakan diskusi dulu dengan Buka Prodi. Kalau saya sebagai pengajar siap-siap saja, asal kita sinkronkan saja waktunya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan. Silakan lanjut untuk cari data, mulai analisis, biar nanti dikumpulkan. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pak, selamat sore. Terima kasih banyak Pak.